selamat bergabung bersama kami Faithful International Church. Suatu kebahagiaan apabila Bapak, Ibu, Saudara dapat beribadah bersama kami. Hari Minggu ini kami FIC telah mempersiapkan something special untuk Mother's Day. We will honor and give tribute to all moms. Dan khususnya di hari Mother's Day ini, kita akan sama-sama diberkati, diperlengkapi, dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan mengenai a godly mother yang akan disampaikan oleh gembala sidang kami, Pastor Sam. Mari kita siapkan diri kita masuk dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara sekali lagi, dan dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day. Terima kasih atas semua pelayanan, semua kontribusi, perhatian, doa Bapak Ibu Saudara. Kita FIC masih diberikan dan dimampukan Tuhan untuk melanjutkan ibadah online ini sampai pada hari ini saudara. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang sudah setia setiap minggu mengikuti ibadah online dari Facebook Live, maupun yang sudah mengikuti dari YouTube channel kami, yang sudah subscribe, dan yang belum, silahkan Bapak Ibu Saudara untuk mendukung dan mensupport pelayanan dan ibadah kami. Silahkan untuk subscribe dan untuk tekan lonceng di YouTube channel kami, sehingga saudara dapat senantiasa mendapat informasi terkini dari perkembangan dan pelayanan Tuhan. Puji nama Tuhan, Happy Mother's Day. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau memberikan penghormatan, penghargaan kepada all moms. We are about to give an honor and tribute untuk all moms. Bukan hanya all moms, tapi juga untuk wanita-wanita yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara lihat di belakang, ada flyer di belakang, yaitu Honoring All Mothers. Join us to celebrate mothers dengan FIC. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan melihat apa yang akan Tuhan ajarkan kepada kita lewat firman Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, dalam beberapa waktu ke depan saya akan membuat mini series, short series khotbah dari FIC dengan judul Living a Godly Legacy. Living a Godly Legacy. Ada FIC Family Sermon Series, khotbah mengenai rahasia keluarga yang diberkati Tuhan. Dan biarlah saudara dalam seri khotbah ini kita ditolong Tuhan dan dimuridkan oleh Tuhan bagaimana menjadi anak Tuhan di dalam keluarga. Living a godly legacy. Saudara, pada hari-hari ini semua manusia di dalam saat-saat yang sukar seperti ini, kita dibawa kembali untuk merenung dan melihat hidup kita, saudara. Karena hari-hari ini orang yang mempunyai segala sesuatu yang berkelebihan, dan orang yang tidak punya apa-apa pun, kita mengalami masalah yang sama, yaitu kita seperti stuck. Kita seperti terhenti di dalam sebuah situasi kondisi hidup di mana kita sangat terbatas untuk melakukan apa saja. Kita seperti harus stay di rumah dan lain segala macam. Kita seperti diajak Tuhan untuk kembali memikirkan hidup kita ini untuk apa. Karena itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama kami mengikuti mini series khotbah ini, yaitu Living a Godly Legacy. Saudara, di akhir dari hidup kita ini, kita mau hidup kita ini bukan hanya memuliakan nama Tuhan, tapi juga berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada sebuah pepatah, kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama baik dan warisan yang diberikan kepada anak-anak dan cucu-cucu.
Nah, warisan ini bukan dalam bentuk materi, saudara, tetapi sesuatu yang mempunyai nilai kekekalan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat hari ini bagian pertama dari Living a Godly Legacy. Seperti tadi Ibu Afifah sudah memberikan kata sambutan di awal, kita akan sama-sama melihat dan belajar gambaran dari seorang ibu yang takut akan Tuhan. A portrait of a great godly mother. Jadi gambaran dari seorang ibu yang takut akan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara untuk melihat bahwa ada beberapa slide di belakang saya ini. Motherhood is not a hobby, it is a calling. It is not something to do if you can squeeze the time in. It is what God gave you time for. Jadi menjadi seorang ibu bukan hanya sekedar, bukan seperti hobi biasa, saudara, tetapi itu adalah sebuah panggilan tertinggi yang Tuhan berikan. Being a mother is learning about strength. Nah, learning about strength you didn't know you have. Menjadi seorang ibu, kita sebenarnya sedang belajar mengetahui kekuatan yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Dan kita juga belajar menghadapi ketakutan yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Itulah kekayaan menjadi seorang ibu. As a mother, my job is to take care of the possible and trust God with the impossible. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan saya mengurus semua yang possible dan mempercayakan Tuhan mengatur dan mengurus hal-hal yang impossible. Dan itulah saudara, bahkan mendiang almarhum dari Billy Graham, yaitu Ruth Bell Graham, pernah berkata, "There is no way to be a perfect mom, but a million ways to be a good mom." Nah, saudara dikasih Tuhan, kita mau melihat dan kita hari ini saya mau ajak saudara berkenalan dengan seorang wanita yang luar biasa di Perjanjian Lama. Nah, wanita ini bernama Hana, Bapak Ibu Saudara. Hana ini dari namanya kita bisa merasakan dan mengerti bahwa nama Hana ini berbicara tentang, bukan hanya tentang kecantikannya, tetapi bicara tentang karakternya yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, kitab 1 Samuel, saya mau ajak saudara membuka 1 Samuel 1 ayat yang pertama dan selanjutnya. Kita akan bacakan, mungkin saya akan baca ayat yang pertama dan kedua saja. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini kitab 1 Samuel seluruhnya sebenarnya membahas mengenai 3 orang yang besar, 3 great men. Berbicara mengenai 3 orang yang besar, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab 1 Samuel ini. Berbicara mengenai Samuel, nabi dan hakim sekaligus, dan juga Raja Saul. Setelah Raja Saul, kitab 1 Samuel juga menceritakan dan berbicara mengenai Raja Daud. Dan kisah tentang ketiga orang yang besar ini, saudara, diawali dan dimulai dengan seorang wanita yang luar biasa. Dengan seorang wanita yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada seseorang yang pernah berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa somebody once said, when God wants to do a great work, He get hold of a man. Nah, dikatakan di situ bahwa ketika Tuhan ingin mengerjakan pekerjaan yang hebat, Tuhan
memanggil dan menggunakan laki-laki. Tetapi ketika Tuhan ingin melakukan pekerjaan yang luar biasa, Dia memanggil dan menggunakan seorang wanita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di situ kita melihat ada beberapa contoh hal besar dari statement tersebut Bapak Ibu Saudara. Yang pertama berbicara mengenai kalau Tuhan mau mengerjakan pekerjaan yang besar, Tuhan menggunakan laki-laki. Tapi kalau Tuhan mau melakukan menggenapi pekerjaan yang luar biasa, Tuhan memanggil dan menggunakan wanita. Pada saat Tuhan mau membebaskan bangsa Israel, Tuhan memakai seorang wanita. Dimulai cerita dari seorang wanita, yaitu Yokebed, ibu dari Musa. Lalu kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara, dan yang selanjutnya bahwa ada seorang raja Israel yang besar, yaitu Daud. Dimulai hidupnya dengan seorang yang sangat luar biasa juga yang bernama Ruth. Lalu ada juga orang yang Tuhan pakai, yaitu Esther. Lalu pada waktu Tuhan mau menyelamatkan seluruh umat manusia, Tuhan memakai dan memanggil seorang muda yang bernama Maria. Seorang muda yang bernama Maria. Nah, di situ Bapak Ibu Samuel, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa Samuel adalah salah satu seorang yang besar, seorang yang sangat besar yang Tuhan pakai untuk melakukan rencana Tuhan yang besar, melakukan rencana Tuhan yang besar. Nah, kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperkenalkan oleh kisah mengenai seorang wanita yaitu Hana, kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mengizinkan masalah terjadi. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang kita mau belajar dari karakteristik dari gambaran seorang ibu yang takut akan Tuhan. Gambaran dari seorang ibu yang takut akan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat a great godly mother has a great problem. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita melihat bahwa seorang wanita, seorang ibu yang takut akan Tuhan, ia juga mempunyai masalah yang besar. Seorang wanita yang besar yang takut akan Tuhan, dia juga mempunyai masalah yang besar. A great godly mother has a great problems. Nah, saudara dikasih Tuhan, Hana mempunyai masalah yang besar. Kita harus melihat ini. Hana mempunyai masalah yang besar. Di dalam hidup ini, saudara, inilah kenyataan hidup. Kita tidak bisa mempunyai ekspektasi dan pengharapan bahwa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen itu akan hidupnya enak dan mulus-mulus saja. Tetapi menjadi orang percaya adalah kita percaya di dunia ini yang kita hidupi ada banyak hal yang tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Seperti apa yang dialami oleh Hana, a great godly mother has a great problem. Nah, di situ kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa masalah yang dihadapi Hana adalah masalah kemandulan. Masalah yang dihadapi Hana adalah masalah kemandulan. Nah, di sini kita lihat pada masa itu kesengsaraan telah menjadi buat wanita-wanita atau istri yang tidak dapat mempunyai anak. Kita melihat bahwa orang-orang yang seperti ini mendapatkan sebuah stigma yang tidak baik. Mendapatkan sebuah stigma yang tidak baik. Kita sadar pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ada banyak tanggapan bahwa penyebab dari manusia jatuh ke dalam dosa juga karena seorang wanita. Tetapi stigma yang seperti ini diubah Tuhan pada saat Tuhan memanggil Maria menjadi alat yang Tuhan pakai.
Jadi stigma yang negatif ini juga dirubah oleh Tuhan. Nah, dengan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa apa yang terjadi dengan Hana pada waktu itu. Di ayat yang ke-10 berkata bahwa dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan tidak mengingat kepadaku dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki. Saudara, ada kata-kata memperhatikan sengsaraku. Saudara, Hana merupakan wanita yang tidak bisa melahirkan anak, yang mandul. Dan di dalam Alkitab ada beberapa tokoh-tokoh wanita besar yang juga mempunyai masalah yang sama, saudara. Yang juga mempunyai masalah yang sama. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, kemandulan, orang yang tidak mampu memberikan anak atau keturunan. Di Amerika sendiri, di satu di antara 8 pasang suami istri, satu di antara 8 pasang suami istri ini tidak bisa punya anak. Dan itu berbicara sekitar 12% dari populasi itu tidak bisa melahirkan anak, Bapak Ibu Saudara. Menurut survei pada tahun 2015, ada sekitar 7,3 miliar wanita tidak bisa mempunyai anak. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau menaruh kebenaran ini dengan sangat hati-hati, dan saya berdoa biar Bapak Ibu mengerti bahwa melahirkan anak adalah bagian dari kedaulatan Tuhan. Childbearing is a part of the sovereignty of God. Melahirkan anak adalah bagian dari kedaulatan Tuhan. Saya tidak tahu jawabannya, saudara, mengapa ada orang yang bisa mempunyai anak dan mengapa ada orang yang tidak bisa mempunyai anak. Secara jujur saya katakan saya tidak tahu jawabannya. Saya juga tidak tahu jawabannya mengapa ada orang-orang atau ada anak-anak remaja yang bisa dengan mudahnya hamil punya anak, sementara ada banyak orang yang berkeluarga, berumah tangga, sudah sekian lama berusaha namun tidak dapat mempunyai anak. Jawabannya juga saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Namun yang saya tahu dan saya percaya adalah bahwa hidup Bapak Ibu Saudara, hidup saudara sekalian itu berharga di hadapan Tuhan. Siapapun engkau yang menonton tayangan khotbah ini, engkau berharga di hadapan Tuhan karena engkau diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan juga engkau sudah ditebus, dibeli oleh darah yang sangat mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Tuhan mengasihi dan menghargai Anda menurut apa yang menjadi rupa dan gambar Allah dalam diri Anda. Kemampuan saudara untuk melahirkan tidak memberikan nilai lebih. Orang yang bisa melahirkan tidak mempunyai nilai lebih menjadi lebih rohani, atau orang yang tidak bisa melahirkan tidak rohani. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi Anda karena because of who you are. Tuhan sudah mati dan bangkit buat saudara sekalian. Saudara, dengan konsep yang pertama atau dengan kebenaran Tuhan yang nomor satu ini, yang pertama saudara, bahwa kita lihat bersama-sama tadi, a great godly mother has a great problem. Nah, ibu yang besar yang takut akan Tuhan juga mempunyai masalah yang besar. Nah, saya akan menaruh sebuah kebenaran buat Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa jika saat ini ada saudara yang sedang berdoa dan belum mempunyai anak, percaya dengan iman dan gumuli terus, ada waktunya Tuhan akan memberikan anak. Amin saudara. Saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk mendapatkan anak, mendapatkan berkat daripada Tuhan.
Saat-saat ini Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Itu pesan Tuhan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika saudara memang mempunyai, Tuhan berencana berbeda buat saudara, namun saudara, menjadi orang tua itu bukan selalu bicara mempunyai anak secara biologis. Ada banyak orang mempunyai peran sebagai orang tua, namun peran tersebut tidak berfungsi, saudara. Nah, yang Tuhan mau bahwa kita memfungsikan peran sebagai orang tua. Saudara bisa mengangkat anak, adopsi, atau menjadi foster parents. Dari situ, saudara, kita memakai dan kita hidup di dalam rencana Tuhan untuk menjadi orang tua, menjadi spiritual parents dari orang-orang yang Tuhan bawa ke dalam hidup kita, menjadi spiritual parents dari orang-orang dan jemaat yang Tuhan bawa kepada kita. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jika memang Tuhan mempunyai rencana yang berbeda, itu berarti kalau memang saudara tidak bisa melahirkan, memproduksi anak, melahirkan keturunan, kita percaya bahwa saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan. Saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pelayanan yang spesial, pelayanan yang khusus. Pelayanan yang khusus, di mana pelayanan ini membutuhkan segenap keberadaan saudara, totalitas saudara. Karena itu saudara harus merasa yakin dan selalu bersyukur apapun keberadaan saudara, Tuhan punya rencana yang indah buat saudara, buat engkau, wanita-wanita yang sedang bergumul di hadapan Tuhan. Saudara sedang dipersiapkan untuk melakukan sebuah rencana, sebuah pelayanan yang khusus, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai anak. Karena itu saudara, inilah kebenaran yang Tuhan hendak taruh di dalam hidup kita. A great godly mother has a great problem. Kita semua punya masalah, Bapak Ibu Saudara. Tapi saat-saat ini, mari kita kontrol dan kita kendalikan pandangan kita. Kita mau sama-sama melihat bahwa di setiap persoalan, setiap persoalan, setiap masalah, kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka masalah akan berubah menjadi opportunity. Masalah akan berubah menjadi kesempatan, menjadi peluang. Dari situlah saudara, krisis bisa berubah menjadi kreasi yang baru. Karena itu semua orang menghadapi masalah yang sama saudara. Tapi orang-orang yang besar mempunyai masalah-masalah juga yang besar saudara. Nah, dengan itu kita masuk yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Gambaran seperti apa? Yaitu gambaran untuk ibu yang takut akan Tuhan. Gambaran yang kedua dikatakan, a great godly mother keep great priorities. Gambaran yang kedua adalah seorang ibu yang besar yang takut akan Tuhan adalah seorang ibu yang mempunyai prioritas. Yang hidup di dalam prioritas, yang menjaga prioritas kehidupannya. Nah, kita lihat Hana, Bapak Ibu Saudara. Dia mempunyai 3 prioritas besar dalam hidupnya. Yang pertama, dia memiliki prioritas untuk menjaga hubungan yang benar dan yang baik dengan Tuhan. Ini adalah satu gambaran mengenai ibu yang takut akan Tuhan. Yang kedua, dia memiliki hubungan yang baik, yang benar dengan suaminya. Dan yang ketiga, dia memiliki hubungan yang benar dan yang baik dengan anaknya. Dari sini saudara, saya akan pimpin saudara perhatikan bagaimana kebenaran Tuhan ini dapat menolong segenap keberadaan kita. Khususnya para wanita, para ibu-ibu. Dan engkau mungkin yang belum menikah, untuk mulai membuka mata lebar-lebar dan mempunyai sebuah pengertian. Mempunyai sebuah pengertian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa pertama mari kita lihat
saya mau ajak saudara untuk melihat bagaimana Hana mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan suaminya Elkana. Dengan suaminya Elkana. Saudara, hubungan yang paling penting dalam keluarga, hubungan yang paling penting dalam kita membesarkan anak-anak yang baik, bukanlah hubungan antara orang tua dan anak-anak, tetapi hubungan ibu dengan ayah, hubungan kita dengan pasangan kita, yang dilihat oleh anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Yang dilihat oleh anak-anak. Anak belajar bagaimana belajar hubungan, anak-anak belajar tentang hubungan manusia, tentang relationship, tentang sosialisasi. Mereka belajar, mereka melihat hubungan antara ayah dan ibunya, mama dan papanya. Anak-anak belajar tentang kebaikan. Mereka belajar tentang dosa. Mereka belajar tentang apa saja dari orang tua. Anak belajar tentang cinta kasih dari orang tua. Anak-anak belajar tentang pengampunan, tentang hati yang lemah lembut. Itu dari orang tua, Bapak Ibu Saudara. Itu dari orang tua. Anak-anak belajar tentang empati, simpati, belas kasihan. Anak-anak juga belajar dari kedua orang tua. Karena kedua orang tualah merupakan manusia yang paling dekat dan terdekat oleh mereka, yang mereka bisa amati, ikuti, dan pelajari. Anak-anak belajar tentang pengertian. Anak-anak belajar tentang cinta kasih. Dan anak-anak belajar tentang kebaikan, belajar tentang kejujuran, saudara, dan integritas dari kedua orang tua. Mereka melihat kita, Bapak Ibu Saudara, dari kedua orang tua. Karena itu apabila kita menjaga komunikasi, menjaga hubungan yang baik antara suami dan istri, anak akan bertumbuh menjadi orang yang memang complete, wholeness, manusia yang utuh, Bapak Ibu Saudara. Mereka menonton dan lebih penting, mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Karena itu tidak ada suami yang sempurna, istri yang sempurna. Yang ada hanyalah hubungan yang sehat. Kenapa harus sehat, Bapak Ibu Saudara? Sehat karena ada di dalam proses pertumbuhan. Sehat. Kita harus sehat, tidak ada yang sempurna. Gereja Tuhan juga tidak ada yang sempurna, tetapi gereja Tuhan harus sehat. Sehat kenapa sehat? Karena ada di dalam sebuah proses pertumbuhan. Sesuatu yang tidak bertumbuh berarti tidak ada kehidupan, saudara. Apabila tidak ada kehidupan, pasti tidak sehat. Karena tidak sehat, tidak ada pertumbuhan. Karena itu, saudara, baiklah kita menjadi keluarga yang berfungsi secara sehat. Ada proses di mana suami dan istri, orang tua dan anak-anak ada di dalam sebuah proses pertumbuhan menjadi lebih baik, yang tentunya menurut standar firman Tuhan, karakter yang terus disempurnakan. Kalau pada awal-awal pernikahan kita ada banyak adjustment, ada banyak penyesuaian, ada banyak keributan sini dan sana. Banyak itu wajar, saudara. Tetapi rumah tangga tidak akan berhenti di situ saja. Karena itu rumah tangga merupakan sebuah perjanjian di hadapan manusia dan di hadapan Allah sendiri. Allah yang menyatukan. Siapapun yang disatukan Allah tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Dan di situ kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Dan di sini kita paham bahwa kita melihat sosok Elkana. Elkana juga bukan seorang suami atau laki-laki yang sempurna. Elkana ini punya 2 istri, saudara. 2 istri dia ini poligamis. Nah, kalau saudara sudah lihat, laki-laki ini punya 2 istri, pasti buat kebanyakan kita yang orang Asia, kita akan merasa bahwa ini bukan seorang pria yang sempurna. Dan itu benar, Bapak Ibu Saudara.
Namun saya mau membawa pemikiran dan pandangan kita untuk melihat Elkana dari sudut yang lain. Pada zaman itu, saudara, kita lihat bahwa pada zaman itu memang poligami menjadi sebuah budaya di dalam hidup manusia. Walaupun poligami ini bukan sebuah sistem yang Tuhan mau, bukan sebuah hal yang Tuhan mau, tetapi ini karena dosa yang sedemikian ada di dalam hidup manusia. Dan pada masa itu, saudara, ada sebuah latar belakang budaya bahwa jika sepasang suami istri menikah minimal 10 tahun atau lebih, namun jika istrinya tidak bisa memberikan keturunan, maka istrinya akan memberikan hak kepada suami untuk bisa menikah dengan orang lain, dan anak itu akan menjadi anak tetap jadi dari suaminya itu. Saudara ingat cerita Abraham dan Sarah. Makanya Sarah berkata kepada Abraham, "Aku mempunyai hamba perempuan. Engkau bisa mempunyai keturunan dengan hamba tersebut." Nah, saudara lihat di situ. Jadi ini merupakan sebuah budaya, Bapak Ibu Saudara. Sebuah budaya yang ada pada masa itu. Dan tentunya kita lihat kemungkinan besar Hana adalah istri yang pertama. Karena dia tidak bisa memberikan keturunan, makanya Elkana mengambil perempuan yang kedua untuk dijadikan istri dan memberikan keturunan. Nah, dari situ kita lihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa memang Elkana bukanlah seorang laki-laki yang sempurna. Namun secara tidak langsung Elkana menempatkan posisi Hana di posisi yang sulit. Kita tidak tahu detailnya, namun kelanjutan dari rumah tangga ini memang kita lihat bahwa Penina, yang istri yang punya anak ini, selalu mengejek dan memberikan hard time untuk Hana. Untuk Hana, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau ajak saudara melihat bukti pertama bahwa Hana mempunyai hubungan yang baik dengan Elkana adalah bahwa mereka selalu beribadah bersama-sama. Mereka selalu beribadah bersama-sama. Nah, saudara bisa lihat di ayat-ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di situ bahwa ketika orang ini mempunyai dua istri. Seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Nah, kita lihat orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya, sujud menyembah dan mempersembahkan korban di Silo. Orang itu maksudnya Elkana. Nah, Elkana selalu pergi bersama Hana. Elkana selalu pergi bersama Hana. Di dalam budaya orang Yahudi, saudara, selalu ada 3 perayaan dalam 1 tahun. Dan dikatakan orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya, menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban di Silo. Dalam 1 tahun ada 3 kali di mana Elkana pergi dengan Hana untuk beribadah. Dari situ kita tahu bahwa Elkana ini, walaupun dia punya istri 2 saat itu yang merupakan sudah budaya, saudara, tapi dia seorang yang taat beribadah. Seorang yang taat beribadah. Bagi saudara-saudara, wanita-wanita mungkin yang belum menikah, yang mungkin sedang merencanakan untuk menikah atau mencari pasangan hidup, yang pertama, saudara, kita harus mencari pasangan hidup yang seiman, equally yoke, yang seiman, saudara. Saya mengerti masa-masa ini ada bilang, oh ini nggak beriman, nanti saya berdoa dia jadi. Saudara, itu kasus per kasus dan presentasinya sangat kecil. Tuhan sudah bilang jadilah pasangan yang sepadan. Ini kuncinya, saudara. Di sini kuncinya. Kalaupun
saudara berdua masuk pernikahan berbeda dan lain segala macam, Tuhan pulihkan, itu bisa. Tetapi presentasinya sangat kecil, saudara. Dan Tuhan sudah menjadi satu pedoman dan prinsip kebenaran. Engkau harus menjadi pasangan yang sepadan. Dan kita lihat Elkana dan Hana, mereka menyembah Tuhan bersama-sama. Mereka menyembah Tuhan bersama-sama, saudara. Nah, kita lihat bagaimana yang pertama, hubungan mereka baik. Karena apa? Mereka selalu beribadah bersama-sama. Saudara, apakah dalam saat-saat ini, pada saat kita banyak di rumah, apakah kita sudah sama-sama beribadah? Sama-sama beribadah dengan anak-anak kita? Apakah kita sudah pernah sama-sama berdoa, beribadah bersama istri kita, suami kita? Pertanyaan yang saudara sendiri yang dapat menjawabnya. Penting, saudara, berdoa bersama, beribadah bersama, pergi ke gereja bersama-sama. Itu hal yang penting. Karena kalau sudah mulai berbeda, ada celah yang mulai terbuka dan iblis akan masuk. Nah, bukti yang kedua, bagaimana mereka mempunyai hubungan yang baik, yang sehat, yang benar. Kedua, mereka tidak hanya memiliki hubungan yang benar dalam pernikahan, tapi mereka juga berbagi cinta. Mereka ini saling mencintai, saudara. Saling mencintai. Kalau saudara baca ayat yang keempat dari 1 Samuel pasal yang pertama, dikatakan, dan ketika tiba saatnya, Elkana berkorban salah satu saat dia melakukan perjalanan ke Silo. Dia akan memberikan, nah saya akan kasih ayat yang jelas di sini, saudara. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya yang punya anak-anak itu, saudara, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Perhatikan, bahasa Inggrisnya dikatakan, whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he will give portions to the meat to his wife Penina and to all her sons and daughters. Ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, kalau bahasa Indonesianya kurang begitu menangkap ya, saudara. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan begini ayat yang kelima, but to Hannah he gave a double portion because he loved her. Jadi saudara bisa lihat, dia punya 2 istri, tapi yang dia kasihi adalah Hana, bukan Penina, adalah Hana. Karena itu zaman dulu itu, saudara, istri yang dikasihinya selalu dapat bagian yang lebih besar, double portion. Maka dikatakan dapat 1 bagian. Kalau yang Penina dikatakannya di situ hanya sebagian. Dan situ kita lihat, saudara, because he loved her, karena Elkana mencintai Hana. Itu adalah bukti kedua bagaimana hubungan antara Hana dan Elkana. Mereka saling mencintai. Bukti yang selanjutnya, saudara, mereka berbagi perasaan. Kita suami istri harus punya jam doa bersama, harus pergi beribadah bersama, harus di rumah harus ada waktu bersama-sama. Dan kita harus saling mencintai, saudara. Memang romantisme itu akan memudar, tetapi bicara soal cinta dan kasih juga berbicara mengenai komitmen, pengampunan, dan pengertian. Dari situlah, saudara, kita belajar memelihara dan menumbuhkan keluarga kita ini dan rumah tangga kita. Lalu di situ dikatakan mereka berbagi perasaan. Saya akan mundur kembali ke ayat-ayat itu ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu di sini dikatakan nah, sesudah itu di ayat yang kemudian, nah, bersedihlah dia. Elkana, satu kali Hana bersedih di hadapan
Pada ayat yang keempat, saudara, ketika tiba saatnya, sebentar, Elkana suaminya berkata kepada Hana, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa kamu menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Dan mengapa hatimu sedih? Apakah aku tidak lebih baik bagimu daripada 10 putra? Mungkin saudara, ada banyak orang bisa melihat pernyataan Elkana ini dari hal negatif dan hal yang positif. Hal yang negatif mungkin Elkana seperti bilang, why you cry, honey? Am I not good enough for you? Seperti itu. Tetapi yang kita mau lihat bahwa Elkana ini seseorang yang sensitif dan mengerti perasaan, menghargai perasaan, mempunyai hati yang simpatik. Dia duduk bersama dengan Hana dan dia katakan, kenapa kamu menangis? Kenapa mukamu sedih? Apakah aku ini gak lebih baik? Aku ini kan masih setia sama kamu dan lain segala macam. Dia duduk dan dia ada bersama dengan Hana. Saudara, saya mesti mengakui bahwa kita kadang-kadang yang laki-laki cenderung untuk seperti apa ya saudara? Memang laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan berbeda. Kita berbeda, namun saudara, kita juga bisa melakukan hal yang bisa membantu supaya wanita ini mendapat ketenangan. Contohnya mendengar. Mendengar dalam bahasa Inggris bisa juga hearing atau listening. Dari sini kita belajar, saudara. Nah, Elkana menyatakan sikapnya ini, dia duduk bersama dengan Hana dan dia mendengarkan. Kita laki-laki cenderung untuk, oh ya ini oke, goal oriented, jalan kita begitu mereka cerita, kita sudah siap dengan jalan keluar dan lain-lain segala macam. Ada banyak kali, saudara, mungkin mereka hanya butuh telinga untuk supaya bisa dengarkan mereka. Mereka mungkin tahu harus seperti apa, tetapi ketika kita duduk dengan mereka, being with them, itu sudah jadi jauh memberikan mereka kekuatan daripada hanya sekedar mendengar dan kita kasih, oh mesti begini, begini. Karena memang sekali lagi saudara, wanita wire-nya berbeda. Emotionally dan sikap hati mereka berbeda dengan kita laki-laki. Tetapi kalau kita ada dengan mereka, kita duduk bersama mereka, just being there, be with them. Ini memang pertama kali buat saya sendiri saudara, sesuatu yang memang saya juga belajar dan terus belajar. Bukan saya bilang I'm expert, no. Ada banyak yang saya tahu, Bapak Ibu Saudara yang menikah sudah jauh lebih di atas saya. Tetapi biarlah ini menjadi satu reminder saudara, reminder bahwa hey, kita duduklah bersama dengan dia. Sore hari pulang kerja apa segala macam, duduk minum teh. Kita kongko sama dia bersama. Nah saat itulah wanita akan merasa dekat dengan kita saudara. Nah saya mau langsung dengan yang selanjutnya saudara, perasaan berbagi. Bagi wanita sangat penting, khusus ini terjadi buat Hana. Hana merasa dicintai oleh Elkana. Ini penting. Hana merasa dicintai oleh Elkana. Karena itu saudara melihat Hana gak pernah membalas sikap yang buruk daripada Penina. Penina itu kan orang yang suka, waduh nyonya ya gini, diledek terus, dihina, dijelek-jelekan. Tetapi tidak satu kali pun dicatat Hana membalas apa yang dilakukan Penina. Karena apa saudara? Hana sudah menjadi orang yang mempunyai great self-esteem, yang mempunyai completeness, yang dia sudah menjadi wanita yang seutuhnya. Karena apa saudara? Dia sudah merasa dia dicintai dengan seutuhnya oleh suaminya. Dan kalau seorang istri sudah merasa dicintai suaminya secara sepenuhnya, dia tidak lagi repot menyibukkan diri untuk memenangkan perhatian dari suaminya.
Kalau suaminya lebih memperhatiin anak, kadang-kadang ada mamanya yang yang dilihatin anaknya terus gitu, saudara. Untuk walaupun kedengarannya seperti bercandaan ya, saudara, tapi sebenarnya kadang-kadang ada hal yang memang itu luapan dari hati. Kalau wanita rasa dia dicintai dengan seutuhnya, dia jadi wanita yang percaya diri, dan dengan itu, dengan dia punya completeness, dia punya wholeness, dia memberikan hidupnya untuk memperhatikan anaknya. Karena dia tahu suaminya mencintai dia. Dia nggak lagi mau sok-sok sibuk mengecek telepon suaminya pulang telat dikit, dia udah pusing, dia segala. No. Dia akan benar-benar dia tahu pasti kalau suaminya menyayangi dan mencintai dia. Ini yang penting, saudara. Ini yang penting. Karena sampai kapanpun, ini yang menjadi lem perekat antara suami dan istri. Ada banyak rumah tangga hancur cuma gara-gara orang bilang, saya udah gak mencintai lagi. Feeling yang emosi, perasaan yang hilang dan berubah. Dan sebenarnya, saudara, rumah tangga itu harus dibutuhkan kerja keras. Kerja keras apa? Kerja keras untuk melakukan sesuatu, memelihara itu semua, memelihara komunikasi, memelihara pengertian, menjaga perasaan satu dengan yang lain, mengerti. Itulah yang dinamakan kerja keras, saudara. Kalau dulu dikatakan waktu masih pacaran, love is blind, tetapi pernikahan is the eye opener. Waktu lagi pacaran, love is blind. Semua yang jelek rasanya seperti coklat. Tetapi setelah menikah, itu seperti eye opener. Semua yang dulu kita nggak melihat, atau mungkin yang kita abaikan, menjadi sesuatu yang bisa menjadi masalah buat kita. Kalau kitanya berhenti bertumbuh, makanya saya bilang masuk ke dalam sistem yang sehat, di mana semua masing-masing kita bertumbuh. Nah, Hana ini luar biasa, saudara. Dia rasa Elkana itu menyayangi dia. Karena itu Penina mau rempong, mau judes, mau segala macam, dia seolah-olah gak peduli. Dan dia gak pernah membalas, saudara. Kalau sekarang ada seperti itu, wah, rame media sosial. Instagram, Facebook, saudara, isinya adalah curahan hati daripada yaitu ibu-ibu rumah tangga dan lain-lain. Tapi pada saat saya memberitakan berita kebenaran ini, saudara, bukan satu kebetulan saudara dengar berita firman Tuhan ini, karena ini juga bicara buat saudara sekalian. Dan rasa cinta itu, saudara, yang ada di dalam Hana, itu yang buat dia terus mendingan dia memperhatikan kebutuhannya dia dan bergumul dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, selanjutnya, tadi Hana memiliki hubungan yang benar dengan suaminya. Hana ini a great godly mother who has a great priority, who keep priority. Orang yang punya prioritas. Orang di dalam hidup harus punya prioritas, saudara. Walaupun kita ibu rumah tangga, punya prioritas. Yang pertama, dia tahu prioritasnya, dia jaga hubungan dengan Tuhan. Dia jaga hubungan dengan suami, dengan anak. 3 hal. Tadi kita sudah belajar bagaimana dia hubungan dengan suami. Baik, bagus, dan sehat. Adanya cinta, adanya berbagi perasaan, deep feeling, share a deep feeling, dan beribadah bersama-sama. Lalu dia juga, kenapa dia orang yang punya prioritas, saudara? Karena dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dia tahu kemana harus pergi dengan masalahnya. Saudara, kita semua punya masalah. Karena itu saya mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita, kita harus punya a healthy community. Komunitas yang sehat buat kita. Karena saudara, ada hal-hal yang kita nggak bisa tanggung sendiri. Itulah dibutuhkan komunitas yang sehat. Kedua, kita masing-masing harus mempunyai orang aman. Seseorang yang dekat dengan kita, yang bisa menolong kita, menyayangi kita, menerima kita apa adanya, dan sekaligus yang mampu dan bisa menasehati kita, memarahi kita, membentuk kita jadi orang yang lebih baik. Saudara, di dalam Amsal dikatakan bahwa
Seorang musuh mencium berkali-kali, tetapi seorang sahabat memukul dengan penuh kasih sayang. Saudara mesti perhatikan saudara bergaul dengan siapa. Apakah saudara bergaul dengan hanya orang-orang yang suka memuji saudara? Atau memang saudara orangnya memang haus akan pujian? Kalau haus akan pujian berarti saudara belum menjadi manusia seutuhnya seperti Hana. Ada sebuah kekosongan yang saudara mau isi. Apakah saudara hanya bergaul dan suka orang memuji? Sementara kalau ada kritik yang datang, ada satu nasihat yang datang, saudara mungkin mulai mundur, back out, atau mungkin saudara mulai membenci orang itu. Padahal semua itu dilakukan untuk kebaikan saudara. Itulah namanya orang aman, saudara. Bukan hanya mengasihi saudara, tapi orang yang mampu menasehati saudara. Dan saudara berhubungan dengan dia untuk long period of time. Namun kita lihat Hana, saudara. Dia tahu kemana dia harus pergi. Waktu dia dihina, kamu cantik sih cantik tapi gak punya anak, begini segala macam. Uang sih ada semua tapi gak punya anak. Siapa yang punya anak? Saya dong. Dihina, diejek, dicemooh dan segala macam. Tapi lihat Hana pergi kemana, saudara? Dia nggak pergi ke sosial media, walaupun saat itu belum ada. Dia nggak pergi ke tetangganya. Dia nggak bilang, bu, aduh itu loh, itu udah semakin gila ya si, waduh, nggak begitu, saudara. Langsung repot, sibuk, gosip kiri kanan, telepon kiri kanan. Dengan walaupun saudara bisa telepon bilang, oh tolong bantu doa dan lain-lain, saudara stop doing that, berhenti. Saudara belajar dari tokoh wanita yang hebat ini, Hana. Dia cuma lari ke Tuhan, saudara. Dia menangis kepada Tuhan, itu aja. Dia menangis kepada Tuhan. Saya mau kasih lihat ada satu ayat Bapak Ibu Saudara. Dia menangis, dia benar-benar menumpahkan isi hatinya kepada Tuhan. Di sini dia lihat. Karena ketika perempuan itu terus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Saudara pernah punya pergumulan, sampai saudara bergumul, berdoa secara sedih dan benar-benar udah luar biasa, sampai benar-benar ini pergumulan yang sangat berat. Sampai saudara, cuma saudara yang ngerti saudara ngomong apa, tapi bibir saudara seperti itu, saudara. Ini yang terjadi dengan Hana. Ini yang terjadi dengan Hana. Lalu lihat, saudara. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, keluarlah Hana. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ini penting, saudara. Makanya Tuhan bilang kalau engkau berpuasa, jangan ada orang yang tahu engkau berpuasa. Bikin mukamu segar dan lain-lain. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Sebaiknya kalau kita punya pergumulan, hanya Tuhan yang tahu. Jangan kita, ya ini yang tahu hanya Tuhan dan saudara ya saudara. Tapi ini juga pernah saya alami. Pergumulan dan itu seringkali membuat muka saya bisa kayak sedih gitu. Dan orang bisa lihat tuh ada apa, orang bisa lihat. Dan kadang-kadang kita seperti meminta belas kasihan orang. Yang pertama, yang kedua, meminta dukungan orang. Kalau dukungan yang positif ya, tapi kalau dukungan di dalam dosa kita, ini salah total, saudara. Kita butuh dukungan orang untuk kesalahan. Ini benar-benar sudah melenceng jauh sekali. Tapi apa yang Hana lakukan adalah dia tumpahkan semua emosinya dia, isi hatinya dia kepada Tuhan. Dia selesaikan di situ, selesai, keluar, tutup pintu, semua dia makan biasa dan mukanya tidak muram. Ini dicatat secara spesifik, saudara. Dicatat secara spesifik. Mukanya tidak muram lagi. Saudara bayangkan, seorang istri yang dihina, tetapi begitu dia kembali ke rumah, mukanya biasa saja. Ini wanita yang gagah perkasa, saudara. Yang punya karakter sungguh kuat. Kelihatannya kuat itu, saudara. Tapi dia hanya bergumul dengan Tuhan. Tuhan yang lihat dia nangis dan segala macam. Tapi di luar, mukanya
bersukacita. Ini yang harus kita tiru Bapak Ibu Saudara. Dari situ kita belajar apa yang membuat Hana menjadi wanita yang luar biasa. Dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Saudara, dia mau punya anak sebenarnya saudara. Hasratnya dia adalah untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena saat itu manusia khususnya wanita merasa memperoleh sesuatu yang sangat luar biasa ketika dia bisa melahirkan. Ketika Tuhan memberikan dia keturunan. Itu satu berkat yang luar biasa. Satu pemberian yang besar. Karena itu dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya juga mau memberikan kepada Engkau. Ini hasratnya dia saudara. Saya mau memberikan anak ini juga kepada Engkau. Inilah yang menjadikan Hana ini mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan saudara. Nah kita lihat saudara bahwa dari situlah kita lihat juga bahwa Hana ini seorang yang menepati janji saudara. Seorang yang menepati janji. Setelah Hana diberi anak oleh Tuhan, janjinya ditepati. Janjinya ditepati. Bukan hanya tentang hasrat dan doa, tetapi di ayat yang ke-11, aku akan memberimu anak ini, aku hanya ingin digenapi sebagai seorang ibu. Aku hanya ingin merasakan menjadi orang tua, menjadi ibu. Dan akan memberikannya lagi kepada Tuhan. Saudara, seorang wanita yang besar mempunyai hubungan yang baik dengan suami, dengan Tuhan, dan yang selanjutnya dia mempunyai hubungan yang baik dengan anaknya. Mempunyai hubungan yang baik dengan anaknya, saudara. Nah, kita lihat di sini, inilah bukti contoh bagaimana Hana, seorang ibu yang takut akan Tuhan, mempunyai prioritas. Orang yang besar, orang yang mempunyai prioritas. Orang yang mau berhasil adalah orang yang mempunyai prioritas dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan prioritasnya dia tadi hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan suami dan dengan anak. Dan dengan anaknya ini Bapak Ibu Saudara, dia memberikan totalitasnya dia. Saudara lihat di ayat-ayat yang awal ini, memberikan totalitasnya dia kepada Tuhan. Maka setahun kemudian mengandunglah, ayat yang ke-20, mengandunglah Hana dan melahirkan anak laki-laki. Elkana ayat 21. Laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Nah, pada saat setelah Hana melahirkan, tibalah masa untuk pergi ke bait Allah mempersembahkan korban. Elkana mau pergi, dia tanya, Hana kamu mau ikut? Tetapi saudara perhatikan ayat 22. Tetapi Hana tidak ikut pergi, katanya kepada suaminya. Nanti setelah aku mensapih dia, lepas cerai susu. Ini memang bahasa Indonesianya kaku sekali ya saudara. Aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidup. Saudara, kenapa dia menjadi wanita yang luar biasa padahal masa dengan anaknya itu nggak begitu lama, saudara. Nah, kata-kata penjelasan mengenai cerai susu ini atau menyapih ya saudara, di dalam bahasa aslinya dikatakan Hana memelihara Samuel itu diperkirakan sampai umurnya 7 atau 9 tahun. 7 atau 9 tahun sampai umur segitu. Jadi dia nggak ke bait Allah, dia pelihara Samuel. Dia konsentrasikan hidupnya. Dia berikan totalitasnya untuk pelihara anak ini. Saudara, ada banyak kali kita sadar, khususnya bagi kita yang tinggal di luar Indonesia, banyak kita suami istri yang mesti bekerja, harus bekerja. Kalau saudara diberkati Tuhan, suami bisa provide, puji Tuhan. Tetapi ada banyak kita juga yang istri membantu suami bekerja, suami bekerja, kita dua orang tua bekerja. Dan di dalam situasi yang seperti ini, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya saudara, kenyataan banyak juga orang yang habis melahirkan, hanya sekian bulan kembali bekerja dan lain segala macam. Saya tidak menyalahkan itu semua saudara, karena memang itu adalah sebuah tuntutan kehidupan. Namun panggilan menjadi ibu itu harus ada di atas segala kondisi saudara, di atas segala pekerjaan. Kita hidup di dalam sebuah zaman yang dikatakan emansipasi,
Wanita juga bisa mandiri, bisa mengejar karir, bisa wah hebat, bisa sama dengan laki-laki dan segala macam. Kedengarannya benar. Tapi ada sebuah prinsip di situ saudara, bahwa kita juga wanita harus ingat bahwa panggilan menjadi seorang ibu adalah panggilan yang mulia, lebih tinggi di atas semua karir dan pekerjaanmu. Karena wanita dipanggil untuk menjadi seorang ibu. Jadi walaupun engkau sibuk dengan segala sesuatu, engkau tahu prioritas adalah anak, keluarga, dan Tuhan. Itu prioritas, saudara. Dan saya percaya banyak kita yang kalau kita ada di dalam komunitas gereja, dimuridkan, maka akan banyak menolong kita mengatur waktu-waktu hidup kita. Kalaupun saudara sudah mungkin beberapa tahun yang lalu, saudara mungkin merasa gagal, lebih memperhatikan pekerjaan dan lain-lain, tidak masalah. Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Kegagalan kita masa lalu bukan jadi akhir cerita kita, saudara. Tetapi bagaimana kita bangkit dan kita memperbaiki, kita bertumbuh terus. Orang yang mati adalah orang yang tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Orang yang mati secara rohani, saudara. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita sadar, oh salah, kita perbaiki, bertobat, Tuhan bisa pulihkan. Namun kita bicara ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa panggilan seorang wanita adalah menjadi seorang ibu. Karena penting sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau ajak saudara melihat bahwa apa yang ada seorang British psikiatris yang bernama John Bowlby mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. 5 tahun pertumbuhan seorang anak adalah masa-masa yang sangat kritis. Anak tersebut akan merasa lapar seperti lapar kepada makanan, lapar juga kepada kasih dan kedekatan, attachment dengan ibu dan ayah. Sama dengan rasa lapar dia akan minum susu dan makanan, saudara. Sama rasanya. Dan jika ini tidak terpenuhi, maka anak akan merasa kehilangan dan ada mulai bentuk kemarahan. Dia manusia. Walaupun dia tidak bisa mengekspresikannya, mungkin masih 1 tahun, masih beberapa bulan, dia nggak bisa mengekspresikannya, tapi dia bisa rasa, saudara. Dia ini, anak itu kan manusia, saudara, dalam diri anak tersebut. Nah karena itu, saudara, kenapa iblis mau menyerang keluarga, menghancurkan keluarga? Karena kalau satu keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kuat, akan melahirkan dan membentuk gereja yang kuat. Masyarakat yang kuat, gereja yang kuat akan menjadi negara yang kuat. Saudara coba bayangkan kalau keluarga ini hancur. Kriminal akan bertambah, masyarakat akan jadi lebih repot, lebih hancur, dan gereja akan menjadi lemah, negara akan menjadi lemah. Nah, anak-anak yang kehilangan ini, saudara, anak-anak yang bertumbuh dengan banyak lubang di dalam jiwanya, lubang di dalam hatinya. Makanya gak heran ada anak perempuan bisa mencari figur ayah dengan pacaran, ganti itu, ini, itu. Karena dia gak dapat apa yang harusnya dia dapat. Pada umur-umur segitu dia gak dapat, saudara. Dan ada banyak anak laki-laki juga yang mencari kasih semua. Dia jadi nakal dan bandel, cuma ujung-ujungnya karena ada lubang yang pernah ada. Karena pada saat dia kecil, figur papa dan mamanya tidak utuh buat dia. Dia menjadi pemarah, menjadi temperamen, menjadi apa segala macam. Ada sesuatu. Tapi ingat saudara, kalau kita bertobat, menerima Yesus Kristus, kita adalah ciptaan baru. Tuhan pulihkan yang seperti itu. Tetapi saya harus letakkan kebenaran ini buat Bapak Ibu Saudara, supaya saudara mengerti, khususnya engkau yang akan berumah tangga dan yang baru berumah tangga akan mengerti bahwa umur-umur tersebut adalah umur yang sangat kritis, saudara. Karena sampai dia besar, dia masih mau mendengar omongan kita. Nanti kalau dia sudah teenager, dia akan dengar lebih omongan temannya, saudara.
Dan kita sudah lewat seperti masa-masa seperti itu. Untuk itulah saya letakkan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Dan Hana mengerti. Walaupun waktu masa-masa itu nggak ada sekolah tentang kewanitaan, sekolah kepribadian, apapun nggak ada. Tapi saudara, hikmat datang. Awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin saudara. Wanita yang bijaksana adalah wanita yang takut akan Tuhan. Dia wanita yang bijaksana. Dan dia mengerti ini. Makanya dia melihara Samuel sampai usia 7, mungkin sampai 9 tahun baru dia pergi. Tapi dia tanamkan kebenaran itu. Makanya saudara, dia pergi. Pada saat itu luar biasa apa yang terjadi. Selanjutnya saudara, a great godly mothers make a great plans. Seorang wanita besar yang takut akan Tuhan adalah seorang wanita juga yang punya masalah yang besar. Seorang wanita besar yang takut akan Tuhan, seorang yang punya prioritas. Dan yang ketiga, gambaran dari wanita yang takut akan Tuhan. Wanita yang takut akan Tuhan, wanita besar yang takut akan Tuhan adalah wanita yang mempunyai rencana. Yang mempunyai rencana, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan lihat ayat yang ke-24. Nah, ini yang tadi saya bilang, dibawanya lah dia. Begitu Samuel sudah besar, Hana pergi dengan Samuel ke bait Allah, ketemu dengan Imam Eli. Nah, Imam Eli ini, wah, saudara, jadi kita lihat pada masa itu latar belakang dari kitab 1 Samuel ini, saudara, adalah masa para hakim, masa setelah kematian Samson. Karena Samson juga sebenarnya adalah hakim yang Tuhan tempatkan untuk bangsa Israel. Nah, belum ada raja yang diangkat oleh Israel. Saat itu kekacauan luar biasa, saudara. Moralitas hancur demikian rupa. Bahkan imam-imam, orang-orang yang melayani di gereja pun rusak semua. Imam Eli tidak bisa membedakan. Dia tidak punya discernment, mempunyai roh untuk membedakan. Makanya Imam Eli bilang kepada Hana, Hana, kamu jangan maboknya di sini deh. Langsung Hana bilang, saya tidak mabok. Saya ini hanya bergumul dengan Tuhan. Dia melihat orang yang berdoa kusuk, dia pikir mabuk. Dan lihatlah, pada saat saudara, Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Yang mendengar hanya Samuel. Imam Eli tidak mendengar. Walaupun Samuel tanya. Dia tanya, Imam Eli ada yang panggil saya. Nah, Imam Eli pertama, wah jangan tidur. Tapi setelah kesekian kali Imam Eli baru sadar. Kalau ada yang panggil lagi, katakan, Tuhan hamba siap. Seperti itu saudara. Saat-saat itu kehidupan, bahkan Tuhan tidak berfirman buat bangsa Israel. Penglihatan jarang terjadi. Dan dari situ saudara, Hana memberi kepada bangsanya, kepada dunia, warisan terbesar yang bisa diberikan seorang ibu, yaitu seorang yang besar yang bernama Samuel. Saudara, mungkin saudara punya materi, punya hal-hal, uang dan segala macam yang saudara bisa tinggalkan buat anak cucu saudara. Tetapi saudara harus ikat. Baiklah kita meninggalkan mereka sebuah warisan, yaitu warisan iman kita, warisan ketaatan kita, warisan keteladanan hidup kita, kita wariskan kepada anak cucu kita. Karena itu yang tidak bisa direnggut oleh iblis. Kalau materi dan segala macam bisa rusak, bisa hilang, bisa dicuri orang, bisa hancur dan segala macam. Nilainya bisa berubah. Tetapi kalau kita tinggalkan warisan iman, keteladanan kita, maka itu yang akan menjadi tiang hidup anak cucu kita. Sampai kapanpun kita akan dikenang, saudara. Dan saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam hidup saya, wanita pertama yang berjasa bagi saya adalah mama saya.
ibu saya. Setelah saya besar, saya makin bisa melihat bahwa memang mama saya juga bukan mama yang sempurna. Bukan seorang ibu yang sempurna, seorang manusia yang sempurna. Ada banyak hal kita berbeda pendapat, saudara. Bahkan dulu, waduh, kita banyak ribut. Kami orang Maluku banyak ribut juga, saudara. Tapi setelah kita bertobat, saya melihat dan semakin hari saya sadar bahwa sejak awal mama saya sudah melandaskan banyak hal penting dalam diri saya. Banyak hal penting yang dulu saya gak pernah lihat, sekarang saya mulai lihat. Dan hal-hal seperti itu yang tidak bisa diganti oleh uang. Dan yang kedua yang Tuhan berikan adalah istri saya. Istri saya banyak membentuk saya menjadi manusia yang lebih taat, lebih disiplin, lebih bisa maju, lebih bisa menerima advice, menerima masukan, menjadi orang yang lebih rendah hati dan bisa maju. Dan di dalam gereja ini saya sangat diberkati oleh beberapa ibu-ibu, tante, oma yang menurut saya sudah menaruh sesuatu yang baik buat saya, menjadi tiang-tiang doa di dalam gereja ini. Karena itu saudara bisa lihat, gereja kita mungkin secara jumlah tidak banyak, tetapi secara kualitas di dalam saat-saat yang seperti ini, saudara bisa lihat bahwa kita masih terus bisa memproduksi dan mengolah pelayanan ini sampai masuk ke media sosial, sampai dimanapun berada, dengan adanya orang-orang yang berkomitmen, saudara. Dan itu tidak bisa dibayar oleh uang. Dan itu lahir dari doa-doa ibu-ibu di dalam gereja ini, tante-tante, oma-oma, yang namanya tidak sempat saya sebutkan, tetapi tante tahu sendiri siapa. Saya mengucap syukur karena adanya role model, adanya fungsi daripada seorang wanita-wanita yang takut akan Tuhan di gereja ini. Gereja membutuhkan wanita-wanita yang takut akan Tuhan, saudara. Yang takut akan Tuhan. Abraham Lincoln pernah mengatakan, engkau bukan orang miskin kalau engkau punya seorang ibu yang takut akan Tuhan. Saudara bisa Google itu. Abraham Lincoln pernah bilang, engkau bukan orang miskin kalau engkau pernah punya wanita, kalau engkau punya seorang ibu yang takut akan Tuhan. Dan dari situ saudara kita melihat saat-saat ini keluarga-keluarga membutuhkan ibu-ibu, istri-istri yang takut akan Tuhan, yang berdoa dan bergumul bersama dengan Tuhan, yang mempunyai karakter Kristus, yang tidak goyang di dalam badai kehidupan, yang crisis proof, menghadapi krisis tetapi tidak goyang, karena mereka berdiri bersama dengan Kristus di dalam doa-doa dan pergumulan mereka, sama seperti Hana, saudara. Di sini kita bersyukur 3 dari tokoh Alkitab, saudara, yang adalah seorang Nazar: Samson, Yohanes Pembaptis, dan Samuel. Hidupnya khusus diperuntukkan untuk Tuhan. Rencana besar Allah bertemu dengan rencana Hana. Disinilah perjumpaan rencana itu, saudara. Apa yang menjadi keinginan Tuhan menjadi keinginan Hana. Dalam pergumulan Hana, saudara, dia selalu melihat kepada Tuhan. Bisa dimundurin sebentar lagi ya. Dalam pergumulan Hana, Bapak Ibu Saudara, Hana mencapai sebuah pengertian. Hana mencapai sebuah pengertian pada saat dia bergumul di hadapan Tuhan. Pada saat dia merasa dia punya prioritas, dia tahu, dia mengerti prioritas hidupnya. Dia mengerti akan tanggung jawabnya. Nah, dalam pergumulannya, saudara, di sini dilihat dalam pergumulan Hana mencapai sebuah pengertian ilahi bahwa nothing we have
is really ours anyway. Saudara, inilah jadi pesan Tuhan khusus juga buat kita hari ini. Bagi saudara yang menyaksikan dimanapun saudara berada, kita harus sadar bahwa apa yang ada dengan kita, apa yang ada pada kita saat-saat ini, sesungguhnya itu juga bukan punya kita, saudara. Nothing we have is really ours anyway. Termasuk anak-anak kita. Itu bukan punya kita juga, saudara. Itu punya Tuhan. Tuhan bekerja sama dengan kita, mendidik dan membesarkan dia. Karena itu akan ada waktunya kita melepaskan anak-anak kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan anak-anak seperti busur panah di tangan pahlawan. Busur panah di tangan pahlawan. Ada waktunya kita melepaskan mereka. Mereka harus menjadi apa yang Tuhan mau buat mereka. Mereka bukan akan menjadi seperti apa yang kita mau, saudara. Karena kita juga bukan manusia yang sempurna. Allah sempurna. Dan biarlah menurut apa yang Tuhan pandang baik. Jadi kita juga nggak bisa bikin istri kita seperti apa yang kita mau. Kita nggak bisa bikin pasangan kita, anak kita seperti apa yang kita mau. Tapi kita harus menjadikan mereka, membantu mereka menjadikan apa yang Tuhan mau. Tugas saya sebagai gembala, saudara, adalah membantu saudara menemukan panggilan hidupmu. Yang pertama. Yang kedua, membantu saudara untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bukan seperti apa yang gereja ini butuhkan. Bukan seperti apa yang saya mau atau gereja ini butuhkan. Tetapi seperti apa yang Tuhan mau. Karena apapun yang kita miliki sebenarnya semua adalah milik Tuhan, saudara. Nah, saya mau tinggalkan kebenaran ini bagi saudara. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Tidak peduli keadaanmu, punya anak ataupun tidak punya anak. God love you for who you are and not for what you do. Tuhan mengasihi saudara karena Kristus sudah mengasihi saudara dan mati dan bangkit buat saudara. Saudara mesti ingat, when you have pain, God has a plan. Ketika saudara mempunyai pergumulan yang menyakitkan, saudara ingat bahwa setiap saat, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, Tuhan punya rencana. Pada saat Hana tidak bisa mempunyai anak, dia ingat kalau masalahnya ini, trial, God will change, become triumph. Pencobaan akan diubah Tuhan menjadi kemenangan, Bapak Ibu Saudara. When you have pain, God has a plan. When you at your worst, God is at His work. Ketika engkau ada di posisi yang paling buruk sekalipun, ingat, Tuhan sedang bekerja. He's up to something. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu buat engkau. Mungkin saat-saat ini engkau sedang ada di dalam pergumulan hidupmu. Engkau mungkin sedang ada di rock bottom, ada di titik paling terendah dalam hidupmu. Tapi firman Tuhan datang pada saat ini, ingat bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu. Dia sedang mempersiapkan sesuatu buat engkau. Saudara yang sedang bergumul untuk mempunyai keturunan, ingat Tuhan sedang mempersiapkan engkau. Mungkin bukan sekarang engkau akan diberikan anak. Ada waktunya Tuhan akan berikan keturunan buat engkau. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Segala sesuatu yang indah terjadi menurut waktunya Tuhan, bukan menurut waktu kita, saudara. You need to set up your priorities. Kita perlu hari-hari ini menata lagi prioritas hidup kita. Apakah prioritas hidup kita hanya berputar di seputar keinginan kita? Aduh, ini udah lama kita tinggal di rumah terus, nggak bisa keluar. Kapan ya boleh keluar? Kapan boleh bebas? Kapan boleh ini? Kita mau ke pantai, kita mau libur dan segala macam. Apakah prioritas hidupmu hanya di seputar rekreasi, kesenangan dan lain segala macam? Apakah prioritas hidupmu hanya di seputar keinginan dirimu saja?
dan bukan akan orang lain, bukan akan keinginan Tuhan. Karena itu hari-hari ini saudara, you need to set up your priorities that you're going to live your life with. Prioritas di mana saudara akan hidup di dalam prioritas itu. Personally, secara pribadi kepada Tuhan, dan secara hubungan dengan orang lain. Seperti salib itu saudara, kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi orang lain. Apakah prioritas hidupmu ada kepada Tuhan, ada kepada orang lain, atau hanya seputar tentang engkau dan dirimu saja? Dan terakhir saudara, jika saudara mau anak-anak saudara dibesarkan dalam keluarga Kristen, pastikan saudara menerima Yesus untuk tinggal di dalam hati, bukan hanya di dalam hati, bertahta di dalam rumah tangga kita saudara. Seperti Hana, seorang yang besar, seorang ibu yang takut akan Tuhan, a great godly woman, yang mempunyai great problem, mempunyai masalah yang besar. Kita belajar tentang gambaran wanita yang takut akan Tuhan. Adalah wanita yang mempunyai masalah yang besar, wanita yang mempunyai prioritas. Dia tahu prioritas hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani suami, untuk melayani anak-anak, mempunyai hubungan yang baik dengan suami dan anak-anak. Itu prioritas hidupnya dia saudara, bukan yang lain-lain. Kalau mungkin di banyak tempat anak-anak boleh berkata, ya mama sih baik, tapi mama baiknya di luar, sama jemaat baik, sama orang-orang yang lain semua baik, tapi di rumah nggak begitu dan lain-lain. Saudara, mungkin ini waktunya untuk menata lagi prioritas kita. Wanita yang besar, wanita yang takut akan Tuhan, mereka bukan saja mempunyai masalah yang besar, mereka bukan hanya yang menjaga dan mengerti prioritas, hidup di dalam prioritas mereka, tetapi wanita juga yang hidup dengan rencana, merencanakan. Walaupun Tuhan yang menentukan saudara, tetapi bagian kita merencanakan, datang kepada Tuhan. Dan biarlah contoh hidup dari Hana ini saudara, membantu kita, mengingatkan kita menjadi ibu yang takut akan Tuhan. Kalau ada masalah, lari kepada Tuhan, menghormati akan suami dan lain-lain, mencintai anak-anak saudara. Nah kita lihat, kalau kita mungkin, saya terakhir mau menyatakan ini buat Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sering mendengar slogan, kalau suami itu kepala, kalau istri itu leher. Kelihatannya sih oh iya ya, tapi sebenarnya di Alkitab nggak pernah bilang saudara, kalau istri itu leher. Yang Alkitab bilang, istri akan menjadi mahkota buat suami. Itu lebih hebat saudara. Suami yang istrinya bijaksana, suami itu akan dibicarakan di pintu gerbang kota. Di balik kebesaran seorang pria, ada kehebatan seorang wanita. Alkitab nggak pernah bilang dia jadi leher, tapi Alkitab bilang orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan mempunyai istri yang seperti mahkota. Mahkota itu luar biasa saudara, sebuah kebanggaan. Bukan hanya kebanggaan, tapi atribut raja, bukan orang sembarangan. Karena itu menjadi seorang ibu dan wanita yang besar yang takut akan Tuhan, ada harga yang besar juga yang harus dibayar. Ada banyak harga besar yang harus dibayar, ada banyak air mata yang harus ditumpahkan, ada banyak kerja keras yang harus dihasilkan. Karena itu tidak heran bahwa orang-orang yang besar punya masalah yang besar, saudara. Orang-orang yang kecil, masalah kecil. Karena itu di dalam masalah kita, jangan kita cepat untuk mengeluh. Kalau engkau punya masalah yang besar, engkau harus berkata kepada dirimu, wah, kalau aku punya masalah besar, berarti akan ada mujizat yang besar. Berarti akan ada kemenangan yang besar. Itu yang harus menjadi mentalitas dan pandangan kita, saudara. Doa saya pada hari ini, pada hari Ibu Mother's Day, biarlah saudara yang sudah mempunyai anak, saudara mengerti fungsi dan tanggung jawab saudara. Saudara yang belum mempunyai anak, saudara mengerti juga fungsi dan tanggung jawab saudara. Keberadaan saudara tidak ditentukan apakah saudara bisa melahirkan anak atau tidak,
tetapi Tuhan mengasihi engkau apa adanya. Dan karena Yesus sudah mati dan berkorban buat engkau. Dan buat kita semua yang sudah berumah tangga, yang sudah lama sekali, mari kita terus bekerja, terus ada di dalam situasi sehat. Mau berubah, mau bertumbuh, saudara. Itulah situasi sehat. Dan biarlah saudara kita mau honor, kita mau kasih high tribute, penghargaan yang tertinggi buat semua ibu-ibu, ibu kita yang masih ada dan yang sudah dipanggil Tuhan. Kita beri mereka penghargaan. Dan buat kita semua para ibu-ibu, tetap tinggal di dalam kebenaran Tuhan dan wariskan iman kita, wariskan keteladanan kita, wariskan kebaikan hidup kita buat anak-anak kita. Dan biar semua hal-hal yang baik yang boleh kita tinggalkan buat anak-anak kita, supaya saudara di dalam hidup kita juga bisa memberikan kontribusi, bukan hanya kontribusi kepada kerajaan Allah, kontribusi kepada negara ini, dengan keturunan kita menjadi manusia-manusia yang berdampak bagi lingkungan, negara, dan orang lain. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Menjadi garam dan terang. Dari situ, saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini hamba-Mu berdoa, biarlah firman Tuhan ini ditemui dan didapati oleh setiap orang, setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, bisa mengubah, memberkati dan menguatkan mereka, khususnya para ibu, para wanita yang Tuhan Yesus kasihi. Dimanapun mereka berada saat ini, biarlah hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Hidup mereka boleh berdampak buat negara, buat keluarga, buat Tuhan khususnya, dan nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa. Biarlah kami boleh meninggalkan the legacy untuk anak-anak cucu kami, bahkan memberikan kontribusi buat negara dan buat kerajaan surga lewat hidup kami yang menjadi contoh dan kesaksian. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat ibu-ibu di dalam gereja ini. Kami berdoa buat ibu kami, buat mama, buat oma, buat semua wanita di dalam keluarga kami, wanita di dalam gereja ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan, daripadanya lah engkau akan diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan Roh Kudus yang akan memimpin hidupmu semakin naik melalui proses untuk diubah menjadi seperti karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Setiap keluarga-keluarga hamba berdoa, biarlah boleh ada ibu-ibu yang takut akan Tuhan, melahirkan anak-anak yang luar biasa, yang akan berdampak bagi negara ini, bahkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat ini kita akan sama-sama menyaksikan ada special presentation. Ada presentasi khusus dari anak-anak sekolah minggu untuk menyatakan sayang mereka, kasih mereka, ucapan syukur mereka, honor mereka, tribute untuk semua ibu, semua mama, oma yang ada di dalam keluarga mereka, yang ada di dalam gereja ini, bahkan saudara yang menyaksikan channel pemberitaan firman Tuhan di lewat gereja FIC. Thank you for all the moms out there who love us no matter what we do. And the thing we want to say today is, there is no love like a mother's love, no stronger bond on earth, like the precious bond that comes from God to a mother when she gives birth. Mother love is forever strong, never changing for all time, and when her children need her most, a mother love will shine. Bless these special mothers. God bless them, everyone,
for the tears and heartache and for the special work they have done. When her time on earth has passed, a mother's love lives on through each generation, each with God's blessing on each one. I love you. I love you. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, sebentar ini kita akan sama-sama akan memberikan kesempatan untuk Pak Aseng membawakan pengumuman-pengumuman tentang beberapa hal penting dalam gereja kita. Puji Tuhan, tempat dan waktu saya persilahkan. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara semua. Happy Mother's Day. What a wonderful day for all mothers. You are super mom. Hari ini saya mendengar Pak Sami bilang tentang emansipasi wanita. Kadang-kadang saya berpikir, apa perlu emansipasi wanita? Karena buktinya banyak hal-hal yang laki-laki nggak bisa do what moms do or women's do. I mean, we can have a house, but a woman will make them a home where we can always go back to and enjoy our family. We can get married and a woman will give you children. In my case, I can have a backyard and my wife turn it to be a really nice garden that I call it a secret garden. So, Happy Mother's Day, everybody, and I hope you enjoy today and every day as mother, and have a good day. Okay? So I'm going to have some announcement. Jika saudara-saudara tertarik untuk memberikan perpuluhan, saudara-saudara bisa masuk dalam Facebook fic@gmail.com dan bisa memberikan perpuluhan melalui Venmo atau Zelle. Oke? Saudara-saudara bisa masuk ke Facebook fic@gmail.com dan mempergunakan Venmo or Zelle. Atau kalau saudara-saudara ingin memberikan cek atau cash, bisa menghubungi saya atau Pak Semi. Nomor saya ada di belakang layar, jadi saudara-saudara bisa menghubungi saya dan bisa melakukan perpuluhan melalui cek atau cash. Oke, setiap Sabtu kita selalu mengadakan care group melalui Zoom. Saudara-saudara juga bisa ikut di dalam care group kita, karena setiap hari Sabtu kita semua berkumpul dan bisa mendengarkan firman Tuhan melalui Zoom, dan itu diadakan jam 5 sore setiap hari Sabtu. Oke, dan selanjutnya kita akan mengadakan care group yang bersama-sama kalau pemerintah telah memberikan izin untuk kita bisa berkumpul untuk worship bersama-sama. Selain itu, saya berharap saudara-saudara bisa menikmati Mother's Day pada hari ini dan bisa berkumpul bersama keluarga saudara-saudara dan merayakan Mother's Day. Saya percaya setiap hari adalah Mother's Day untuk ibu-ibu, tante-tante, oma, dan lain-lain. Dan seperti biasa saya
berharap saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan bisa melakukannya dan melaksanakannya di dalam kehidupan saudara-saudara. Berbahagialah atau diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan juga tekun untuk melaksanakannya. Happy Sunday. Ya, puji Tuhan saudara. Tadi saya tertarik sekali dengan pernyataan Pak Aseng bahwa mengenai emansipasi. Memang benar saudara. Ada hal-hal yang laki-laki bisa lakukan, tapi ada banyak hal yang laki-laki tidak bisa lakukan juga. Karena itu kita perlu wanita. Nah, dengan demikian saya mau ajak tim saya hari Minggu ini untuk bisa ada di dekat saya dengan tentunya physically distancing di belakang sini untuk kita mau sama-sama mengucapkan Happy Mother's Day. Saudara, yang pertama kita mengucapkan Happy Mother's Day. Saudara lihat kita semua di depan ini tim FIC live streaming, kita semua laki-laki saudara, dan kita tidak bisa memproduksi yang saudara lihat setiap minggu. Kalau ada bunga yang bagus, ada tampilan semua yang bagus. Di belakang kita juga Bapak Ibu Saudara ada banyak para wanita yang mendukung kita, termasuk istri-istri kita dan juga para ibu-ibu pendoa dan tante-tante yang berdoa buat gereja kita di tempat ini. Karena itu saudara, saya mau memberikan kesempatan untuk kita semua mengucapkan Happy Mother's Day secara singkat semuanya. Nah, yang pertama dari saudara, ya ini dia. Kita semua yang bikin mungkin warnanya ya tidak seindah seperti ini. Tapi hari ini khusus Mother's Day, baju saya juga pink, Pak Aseng juga kita semua, dan kita akan mengucapkan Happy Mother's Day dimulai dari Pak Aseng ya. Saya ucapkan Happy Mother's Day untuk tante-tante, oma yang berada di rumah pada saat ini. Iya. Stay safe and healthy, dan Happy Mother's Day again. Thank you. Iya. Happy Mother's Day to all moms out there, and God bless you. Saya ucapkan Happy Mother's Day buat semua tante-tante, oma-oma, khususnya buat istri saya dan mama saya. Thank you. God bless you all. Wah, puji Tuhan. Saya berdoa biar ucapan ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat buat kita semua. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita akan, sebelum kita berdoa untuk menutup ibadah, saya mengucap terima kasih atas semua persembahan yang sudah gereja terima, baik melalui online maupun melalui cash dan cek. Terima kasih, Tuhan Yesus akan memberkati. Terima kasih atas semua bantuan support melalui doa, pelayanan, dan semua hal yang saudara sudah kerjakan. Kami sungguh, gereja ini kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan demi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Lalu jangan lupa setiap hari Rabu malam jam 8 kita ada doa di udara bersama-sama. Rabu malam dan Jumat malam jam 8 kita ada doa bersama di udara bersama-sama. Lalu hari Sabtu kita ada Family Care Group FIC melalui Zoom jam 5 sore. Untuk aktivitas selanjutnya saudara bisa menghubungi saya atau Pak Aseng. Dan untuk menyikapi keputusan yang akan diambil pemerintah saudara mengenai akhir daripada lockdown ini, yang diperkirakan adalah mungkin 2-3 minggu setelah ini, akhir Mei atau awal Juni. Nah, kita masih belum memutuskan sesuatu. Karena itu kita akan memberikan pengumuman selanjutnya, to be announced selanjutnya apa yang akan FIC lakukan. Jadi kita akan berikan update untuk hal itu. Lalu untuk Bapak Ibu Saudara tetap jaga kesehatan, stay positif, best, berdoa, berharap, tenang, dan sehat saudara. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita melalui masa-masa yang sukar ini. Sekali lagi, selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day untuk
semua ibu-ibu, tante-tante, oma-oma, untuk mama saya dan untuk istri saya semuanya, terima kasih. Untuk mama mertua saya juga semuanya, Happy Mother's Day. Dan mari kita tundukkan kepala bersama saudara, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau Allah yang setia. Tuhan, sempurnakan segala sesuatu yang hari ini Tuhan sudah pimpin melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui ibadah, melalui pujian, penyembahan semuanya, bahkan melalui media sosial, melalui teknologi, sistem teknologi, melalui semua alat elektronik. Kami berdoa disempurnakan Tuhan, dan biar jemaat Tuhan dan kami semua akan boleh mengingat, menerima setiap kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Berkati semua ibu-ibu, tante-tante, oma-oma, semuanya Tuhan, mama kami, orang tua kami, mertua kami, istri kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja ini semakin banyak ibu-ibu yang takut akan Tuhan, yang menjadi tiang-tiang doa di dalam gereja dan di dalam rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, kasih setia dan anugerahnya akan diberikan kepadamu apabila engkau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Maka Tuhan akan membuat apapun yang tanganmu kerjakan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tanggamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaan, usaha, dan sekolahmu. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan, penyertaan, dan kekuatan melalui Roh-Nya yang kudus akan memperlengkapi kita semua dari sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, selamat hari Ibu, selamat hari Minggu, Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.